Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada hari ini kita udah sampai di bab berikutnya ya. Kalau kalau minggu lalu tentang superposisi gelombang. Kalau yang sekarang kita masuk ke bab selanjutnya yaitu tentang polarisasi ya. Polarisasi sekarang ya. Polarisasi nanti bab ini akan saya selesaikan dalam 3 pertemuan. Ya. 3 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini sama besok lusa ya, Kamis, terus minggu depannya ya. Itu. Nah nanti ini ya, habis pertemuan ini nanti kan selesai ya. Apa itu bab-bab. Kok selesai bab polarisasi nanti ada kuis ya. Ya, saya cuma sekedar mengingatkan semuanya sudah saya jadwal di ini ya, di My ITS Classroom sudah saya jadwal ya. Pokoknya setelah polarisasi selesai nanti ada kuis. Ya, kuis. Nanti materi kuisnya ya ini 2 bab itu, yaitu superposisi gelombang sama eh, polarisasi, begitu ya. Oke ya. Oke, langsung aja saya share screen. Sudah kelihatan di monitornya ininya. Pak. Polarisasi slide. Iya Pak, sudah. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, berikutnya tentang polarisasi. Ya. Kalau di bukunya Eigenhead, ya bisa kalian download ini ya. Saya taruh di My DS Classroom buku ini ya. Itu masuk di eh, bab 8 ya, di bukunya Head ya. Eigenhead. Polarisasi ya. Nah, nanti materinya ya. Saya mulai dari ini polarisasi linier ya. Nanti ada polarisasi linier, polarisasi sirkular ya, sama berikutnya adalah polarisasi optik gitu ya. Oke ya. Jadi kita mulai dulu apa sih yang namanya polarisasi itu apa gitu ya. Kok ada istilah polarisasi, maksudnya itu apa? Jadi kalau kalian saya tanya ya, coba ini kalian nanti jawab ya. Gelombang cahaya ya. Gelombang cahaya itu termasuk gelombang apa? Transversal apa longitudinal? Transversal. Nah, gitu ya. Pinter. Jawab ya. Transversal ya. Apa sih gelombang transversal itu? Gelombang yang Mm-mm. merambat. Ya, benar. Kan arah rambatannya Mm-mm. dan getarannya itu tegak lurus. Benar sekali. Jadi gelombang cahaya ini termasuk gelombang transversal ya. Bahkan nggak cuma gelombang cahaya ya. Semua ya. Semua gelombang elektromagnetik ya. Semua gelombang elektromagnetik mulai dari gelombang radio ya sampai sinar gamma ya. Itu semuanya adalah gelombang transversal ya, seluruhnya ya. Apa sih gelombang transversal itu? Gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, sebagai contoh seperti yang ada pada gambar ini ya. Ini ada 2 gambar ini, di kiri sama di kanan ya. Ya, kalau di kiri ini arah rambatnya ke sumbu Z ya. Nah, ini ke kanan ya. Kanan itu sumbu Z ya. Kanan sumbu Z, ya. Atas itu sumbu X ya. Kalau ke mana nih? Ke kemana nih? Sumbu Y ini kemana? Menuju kita ya. Menuju kita atau keluar dari kertas ini sumbu Y ya. Jadi pokoknya sumbu X-nya ke atas, sumbu Y-nya ini menuju kita ya. Menuju kita atau menuju
atau apa keluar kertas ya. Terus arah rambatnya ke sumbu Z. Jadi gelombang ini merambatnya ke sumbu Z. Arah getarannya bagaimana? Arah getarannya ada dua macam ya. Ada dua macam, yaitu ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang keduanya kan tegak lurus dengan sumbu Z. Yang ke sumbu X ini adalah warna merah, itu adalah medan listrik. Jadi merah ini medan listriknya. Yang warna hijau ini adalah medan magnet. Nah, gitu ya. Jadi baik medan listrik atau medan magnet itu keduanya tegak lurus terhadap ini arah rambatnya. Itu yang disebut gelombang transversal. Nah, itu ya. Atau kalau yang digambar kanan ini ya, itu arah rambatnya ke sumbu X ya. Jadi arah rambatnya ke sumbu X ya. Arah getarnya ada dua macam ya. Di sumbu Y dan di sumbu Z. Yang di sumbu Y ini E, medan listrik ya. Yang di sumbu Z ini B, berarti apa? Medan magnetnya itu. Itu ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui bahwa gelombang cahaya itu adalah gelombang transversal. Kenapa? Karena arah getar itu maksudnya itu arah getar dari medan listrik. Jadi medan listriknya itu bergetar. Bergetar itu dalam artian medan listriknya itu berubah-ubah ya. Dari nol, terus maksimum, nol lagi, terus minimum ya, minimum aja lembah ya, negatif gitu ya. Lalu nol lagi. Begitu pula medan magnetnya. Jadi kekuatan medan magnetnya itu berubah-ubah. Dan itu merambat ya tegak lurus ya. Baik terhadap medan listrik maupun medan magnet. Itu. Nah, terus kaitannya apa dengan polarisasi? Ya, kaitannya apa dengan polarisasi? Ya, ini penjelasannya ya. Yang pertama itu kita mulai dari apa? Polarisasi linier. Jadi polarisasi linier itu maksudnya itu apa? Linier itu maksudnya itu garis ya, bidang ya. Bidang linier maksudnya itu ya. Ya, misalkan ini ya sebagai contoh ya. EX ini ya. Tadi komponen X ya, komponen X dari medan listriknya ini ya. Ini adalah EY, ini adalah komponen Y dari medan listriknya ya. Sehingga nanti medan listrik keseluruhan kan terdiri dari dua komponen. Komponen X sama komponen Z ya. Jadi ini sepertinya ngikuti yang gambar mana ini? Ikuti yang gambar ini ya, gambar apa ini? Gambar kiri ya. Di gambar kiri ini kan arah rambatnya ke Z ya. Medan listriknya arahnya X ya, tapi tadi medan listriknya nggak cuma di X ya. Medan listriknya ada yang di X, ada yang di Y ya. Nah, gitu. Kemudian ini ya, jika epsilon adalah zero ya, maka zero atau kelipatan ya, kelipatan dari 2pi. Maksudnya itu 0, 0, 2pi, terus apa nih, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, dan seterusnya. Atau negatifnya ya. Jadi minus 2pi, minus 4pi, minus 6pi, minus 8pi, dan seterusnya. Ya. Maka nanti yang terjadi adalah ini nanti ya. Jadi apa ini? Jadi artinya kan kalau seperti itu berarti kan sefase ya. Sefase antara X sama Y ya. Ya, jadi sefase. Jadi sama-sama cos ya. Soalnya kan 0 ya. 0 atau 2pi. Soalnya kan cosinus itu kan setiap 2pi kan berulang ya. Setiap 2pi kan berulang. Jadi nanti antara komponen X dan komponennya ya sefase. Atau bisa ditulis gini ya. Ini hanya berlaku kalau sefase ya, ininya. Atau kalau enggak gitu ini kalau misalkan dia kelipatan dari pi ya. Ya, kelipatan dari pi maksudnya itu gini. Odd ya. Odd itu berarti gini. Odd itu berarti ganjilnya ya. Ganjilnya dari pi. Ganjilnya dari pi berarti apa? Berarti 1pi, 3pi, 5pi, 7pi gitu ya. Nah, ya, kalau tadi yang genap kan. Kalau yang atas tadi kan genap ya. Atas ini yang genap, kalau yang ini yang ganjil ya. Atau yang negatifnya pokoknya baik positif ganjil maupun negatif ganjil dari P. Kalau yang atas tadi kan
genap ya, genap dari ini 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, itu kan genap. Kalau yang ini nih, pi, 3pi, 5pi, 7pi kan ganjilnya ya. Jadi kalau ganjil nanti berarti mereka berlawanan fase ya, antara atas dan bawah, sehingga nanti dikurangi. Kalau itu ya, jadi kalau yang atas nih sefase, kalau yang ini berlawanan fase, sehingga dikurangi ya, jadi negatifnya gitu. Nah, itu. Nah nanti seperti apa ya? Jadi kalau yang pertama, ya kalau yang pertama itu yang terjadinya itu ini ya, ini yang pertama ini ya. Ini garis gambarnya ini ya nanti gini ya. Jadi kalau digambar ini ya, jadi nah ini kayak gini nih. Ini resultannya ya, resultannya kan ini ya. Kalau yang ini resultannya seperti ini nanti ini. Yang ini gambarnya ini ya, yang dikurang itu yang ini. Jadi untuk yang kasus pertama itu ini, kalau apa itu kelipatan genap ya dari pi. Kalau yang kasus kedua ini kan kelipatan ganjil dari pi. Itu adalah polarisasi linier ya. Atau gini, sebentar saya mau nanya dulu ya biar kalian paham dulu ya. Jadi sebetulnya polarisasi itu apa? Ada yang bisa jawab. Jadi sebetulnya polarisasi itu apa? Kalau dari penjelasan ini ya. Ada yang bisa jawab. Ini Ya. Pak, perubahan perubahan gelombangnya, tapi bukan gelombangnya berubah sih. Apa ya kata-katanya? Pokok gelombang nanti berubah gitu loh arah getarannya. Arah getarnya berubah. Gini aja deh. Soalnya tak lihat slide-nya juga nggak menjawab pertanyaan itu ya. Tadi saya pikir slide-nya bisa menjawab ya. Maksudnya itu slide-nya ada yang apa? Slide-nya memberikan penjelasan yang apa ya? Yang eksplisit tentang apa itu polarisasi. Ternyata saya klik sampai sini, loh kok gini? Ternyata tidak menjelaskan ya. Oke. Sepertinya kalian juga belum tahu secara jelas ya apa itu polarisasi. Jadi gini loh. Penjelasannya gini. Kita kembali aja ke gambar aja ya. Kalau kalian cermati di gambar ini kan gelombangnya mengarah ke sumbu apa ini ya? Seperti ini kan, ke sumbu Z yang merambatnya nih ya, ini loh. Ya, kan sumbu Z ini pakai ini kan. EZ, T berarti dia merambat dalam arah sumbu Z kan ya. Gitu kan? Nah, cuma di sini kan ada apa? Komponen X, ada komponen Y kan begitu ya. Jadi maksudnya itu gini. Misalkan kalian bayangkan ada gelombang cahaya ya. Gelombang cahaya merambat ke sumbu X ya. Maaf sumbu Z. Sumbu Z lah, katakanlah seperti contoh ini ya. Ini kan gelombangnya merambat ke sumbu Z ya. Jadi sumbu Z itu kalau ilustrasinya itu ikuti ini aja deh, biar kalian nggak bingung. Ikuti ini kan. Ini loh. Ini berarti ini ya. Pokoknya ini ya, sumbu Z itu berarti apa? Ke kanan ya. Jadi bayangkan gelombang cahaya merambat ke kanan ya, dari kiri kanan sumbu Z. Oke ya. Nah, pertanyaan saya, kemana arah dari ini simpangannya ya, atau getaran dari medan listriknya? Kalau gelombangnya itu merambat ke sumbu Z, ya, untuk gelombang cahaya yang merupakan gelombang transversal. Itu jawabannya apa? Kemana arah getar dari medan listriknya? Kita bahas medan listrik dulu ya. Nggak usah medan magnet dulu lah, medan listrik dulu ya. Jadi, gimana? Ke X. Ke sumbu X.
Ya, benar, sumbu X. Sumbu X itu cuma apa? Satu contoh saja. Ya, ini satu contoh aja ya. Satu contoh aja. Jadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu contoh aja. Jadi kalau gelombangnya merambat ke sumbu Z, bisa jadi medan listriknya ke arah sumbu X. Kalau medan listriknya ke sumbu X, berarti medan magnetnya ke sumbu Y kan itu. Itu contoh ya. Bisa nggak kalau medan magnetnya itu tidak ke sumbu X, tapi ke sumbu Y? Bisa nggak? Dengan catatan gelombang cahayanya merambat ke, pokoknya itu loh, pokoknya patokannya apa? Gelombang cahayanya harus merambat di sumbu Z ya. Itu patokannya, patokan kuncinya ya. Jadi pertanyaannya gini, untuk gelombang cahaya yang merambat ke sumbu Z, ya, merambat ke sumbu Z ya. Terus pertanyaannya adalah kemana arah medan listriknya? Tadi udah kejawab satu ya, itu apa? Ke sumbu X. Apakah itu satu-satu jawaban? Satu-satunya jawaban? Tidak. Bisa arah Ya, lain. bisa arah lain kan. Pokoknya prinsipnya apa? Harus transversal ya, apa? Tegak Tegak lurus. itu. Kan bisa juga ke sumbu Y. Atau bisa juga di sumbu-sumbu yang lain. Maksudnya bukan sumbu-sumbu, tapi pokoknya yang penting itu tegak lurus. Mau ke sumbu X, mau ke sumbu Y, mau ke yang lainnya ya. Misalkan di sini miring gitu ya, tengah-tengah antara sumbu dan sumbu Y kan ya. Pokoknya prinsipnya itu adalah tegak lurus. Ya, jadi artinya berarti kan gelombangnya kan nggak cuma satu ya, ada banyak itu ya. Ya, ada banyak kan. Soalnya dari arah sumbu X ya sampai sumbu Y sampai ke min X ya, sampai ke minus Y terus balik lagi, pokoknya satu putaran ya. Dari sumbu X muter sampai sumbu Y, muter lagi ke sumbu X negatif, muter lagi ke sumbu Y negatif, sampai balik kan ada banyak arah itu ya. Ada 360 derajat macam ya. Bahkan pokoknya ada banyak lah. Ada banyak arah getar itu ya. Ya, lah itu yang disebut. Jadi kalau itu yang disebut dengan nama gelombang transversal ya. Nah kalau contoh sebagai itu misalkan cahaya matahari itu ya. Katakanlah cahaya matahari merambat ya, merambat ke sumbu Z ya. Katakanlah dari matahari ke bumi itu, katakanlah arah dari matahari ke bumi itu sumbu Z gitu ya. Kan arah getarnya kan nggak cuma di sumbu X, ada banyak arah getar yang tegak lurus. Ya, jadi itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita punya alat lah, alat untuk mengukur ya, alat untuk mengukur medan listrik dari gelombang cahaya, maka cahaya matahari itu kalau kita lihat itu ternyata arah getarnya itu nggak satu arah aja, tapi banyak arah ya dan lengkap ya. Mulai dari sumbu X muter ya sampai 360 derajat itu ada semua ya. Itu yang dimaksud dengan nama cahaya tak terpolarisasi ya, unpolarized. Jadi unpolarized itu adalah cahaya yang arah getar elektromagnetiknya itu banyak ya. Jadi nggak satu arah aja. Ya, yang jelas dia tegak lurus dengan arah getar medan listrik yang banyak ya, yang banyak sekali ya, ke segala arah ya, yang tegak lurus dengan arah rambat. Itu disebut dengan nama cahaya ya, kalau tulisannya kan ya, unpolarized. Jadi nggak terpolarisasi. Gitu. Nah, terus cahaya polarisasi itu apa? Ya, cahaya polarisasi itu kalau arah getarnya cuma satu ya, seperti ini namanya cahaya terpolarisasi ini. Ya, jadi di sini kasusnya apa? Cahaya merambat ke sumbu Z ya. Terus ini arah getarnya cuma satu, ke sumbu X saja. Berarti otomatis kalau arah getarnya ke sumbu X, metabanya ya ke sumbu Y, gitu kan. Misalkan lagi, kalau arah getarnya ke sumbu, maaf, kalau arah getar listriknya ke sumbu Y, ya arah magnetnya kemana? Ya ke sumbu E kan gitu ya. Pokoknya saling berpasangan lah. Ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk gelombang cahaya terpolarisasi itu artinya apa sih? Gelombang cahaya yang arah getar ya, arah getarnya itu cuma satu arah saja. Ya, satu arah. Maksudnya itu ya ke X saja atau Y saja atau arah-arah yang lain ya, nggak harus X sih. Misalkan 30 derajat dari sumbu X ya, dari arah sumbu X ke sumbu Y misalkan. Itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Cahaya terpolarisasi itu apa sih? Cahaya yang arah getar medan listriknya itu cuma satu arah saja.
Yang linear ya, nanti ada lagi yang sirkular ya. Jadi ini saya baru bahas yang linear ya. Nah, itu tak lihat kok nggak dijelaskan di slide ya. Malah bahas gini, malah kalian nggak nangkep ini maksudnya apa ini. Tapi maksud saya itu gitu ya. Pak boleh Ya, tanya, ya silakan. Nah, itu nggak cuma berlaku di medan listrik aja kan, jadi medan magnet juga. ya benar. Kita mana juga. Jadi maksud saya, jadi gini, kalau arah getar medan listriknya satu, arah mannya juga satu, kan mereka berpasangan. Jadi Ya gini Pak. loh. Jadi gini, di teori listrik magnet ya, itu selalu berlaku gini. Arah medan listrik dan arah medan magnet selalu tegak lurus. Jadi terus kemudian nanti bisa gunakan ini aturan tangan kanan itu ya. Jadi aturan tangan kanan itu menggambarkan ini kalau ibu jari itu arah medan. Jadi gini, ya. Jadi selalu berpasangan ya. Jadi nggak mungkin ada listrik saja tanpa magnet nggak. Namanya juga gelombang elektromagnetik kan. Kan itu kan dari persamaan Maxwell ya. Jadi satu pasangan ya. Jadi seperti ini satu pasangan. Karena listriknya ke arah X, maka magnetnya ke arah Y kalau merambat ke Z ya. Nah, gitu ya. Jadi ada ininya kok, ada aturan arahnya ya. Jadi biasanya menggunakan aturan tangan kanan ya. Ya, jadi prinsipnya itu kalau misalkan eh biasanya tuh pakai ini kan kalian tahu ini ya, perkalian silang ya. Perkalian silang ya. Perkalian silang ya. Jadi coba, jadi kalau perkalian silang itu kan kalian tahu ya, misalkan ini A cross B ya. A cross B sama dengan C ya. Ya itu kan kita bisa menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi coba A cross B sama dengan C. Berarti kan A itu vektor pertama, ya, B itu vektor kedua, C itu vektor hasil perkalian ya. Gunakan tangan kanan ya. Jadi biasanya itu gini, vektor pertama itu kita gunakan ibu jari ya. Jadi arah ibu jari sebagai vektor pertama, telunjuk ya sebagai vektor kedua, terus vektor hasil kalinya itu jari tengah ya. Ya, jadi kayak itu pakai apa? Pakai perkalian silang dia. Jadi coba arahkan ya. Coba arahkan tangan kanan kalian ya, ibu jari ke arah sumbu X ini ke atas ya. Ke atas ya. Terus medan magnetnya ke arah ini Y, menuju kita ya. Menuju kita dari sini kan ya. Tangan kanan lo ya. Bukan tangan kiri ya. Nah, tangan kanan kiri kan. Maka nanti kalian akan lihat bahwa arah jari tengah ya. Jadi arah telunjuk arahkan ke atas. Maaf, sorry, maaf, salah. Ibu jari, maaf ya. Ibu jari vektor pertama kan. Ibu jari vektor pertama yaitu medan listrik arahnya ke atas sumbu X ya. Kemudian telunjuk vektor kedua yaitu telunjuk ya. Arahkan ke sumbu Y berarti menuju kita ya, keluar dari kertas. Hijau ini kan. Maka nanti kalian akan lihat bahwa apa itu arah dari jari tengah mesti ke sana, ke kanan. Nah, itu ya. Jadi gitu. Jadi ngikuti itu. Ya, jadi istilahnya apa? E cross E ya, cross B, E medan listrik, cross medan magnet nanti menghasilkan C. C itu arah perambatannya ya. Arah kecepatan cahayanya itu. Nanti bisa kalian coba lah. Jadi nggak bisa sembarangan itu. Nah, itu ya, itu paling nggak kalian sudah tahu lah apa itu polarisasi linier ya. Ya, terus apa ini? So explicitly that when apa ini komponen Y ya, like by 2pi Jadi kalau ini berarti mereka selisihnya 2pi ya. 2pi berarti kan sefase ya. Ya, jadi kalau selisihnya sefase berarti ya ini kan sama ini kan. Ditambahkan itu ya. Ya, kalau sefase tadi berarti kan ditambahkan ini ya, inilah ditambahkan kan karena sefase ya. Fase kan ditambahkan ya. Kalau berulang fase dikurangi kan ya tadi ya. Kenapa kok sefase ini kan 2pi genap kan ya.
2pi kan genap. Kalau 3pi kan berlawanan fase ya 3pi. Ya, itu caranya ini menggunakan cara membuktikannya ini kan diminta membuktikan ini ya. Cara membuktikannya ini pakai rumus ini, rumus cos A cos B gitu ya. Sin A sin B gitu ya. Ini kan ini ya. Ini kan cos A plus minus B kan ini ya. Cos sin sin ini ya. Ya diuraikan itu loh maksudnya ya. Sehingga nanti jadinya kan ini kan ya. Inilah ya. Yang diuraikan yang ini ya kayaknya ya. Sepertinya yang ini ya. Ini tetap ya. Yang diuraikan yang ini kan ya. Ini kan. Cos sin sin ya. Nah, cos 2pi kan sama dengan cos 0 1 ya. Sin 2pi kan sama dengan sin 0 0 ya. Sehingga nanti tinggal ini ya. Jadi nanti ini 0 kan lenyap ya yang ini ya. Ini lenyap 0 ini. Yang ini kan 1 ya. Sehingga nanti jadinya ini kan cos kz minus omega t cos kz ya ditambahkan kan. Ya suruh buktikan aja itu. Tapi ini nggak jawab tadi ya. Nggak jawab pertanyaan saya tadi. Gimana untuk memperlihatkan dia itu apa itu polarisasi linier. Nah, terus berikutnya ya, polarisasi yang kedua. Kok tadi kan linier ya. Jadi yaitu apa? Polarisasi sirkular. Tadi lingkaran ya. Jadi kalau polarisasi sirkular ya, itu yang terjadi ini. Jadi ini ceritanya ini kedua gelombangnya ya. Itu amplitudenya sama ya. Jadi kedua komponen gelombang tadi ya. Komponen X sama komponen Y ini sama ya, amplitudenya sama ya. Nah, cuma mereka selisihnya itu ini pi per 2 berarti 90 derajat ya. Ya, selisihnya 90 derajat ya, minus ya. Minus 90 derajat ya. Jadi minus 90 derajat plus ini 2 MP ya. Dengan M ini 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Jadi, coba sih berapa sih kalau seperti ini ya. Jadi mungkin yang pertama itu minus 90 derajat ini ya, epsilonnya itu, selisih fasenya itu ya. Selisih sudut fase minus 90. Terus berikutnya lagi berapa? Katakanlah misalkan saya ambil yang positif ya. Saya ambil yang positif berarti kan 1 berarti apa? Berarti minus 90 ditambah 2pi. 2pi berarti 90. Berarti kan 360 ya 2pi ya ini loh. Kalau misalnya saya isi 1 ya. 1 kan 2pi berarti kan 360 ya. Berarti berapa? Minus 90 ditambah ini ya. Ditambah 270 ya. Ya, itu. Dan seterusnya. Pokoknya ini kelipatan berikutnya ya. Pokoknya ya saya kira enggak bukan hal yang aneh kan kita tahu namanya gelombang sinus atau kosinus kan setiap 2pi berulang ya. Baik sinus atau kosinus kan ya. Setiap 2pi kan berulang lagi, balik lagi ke semula ya. Setiap 2pi atau setiap 360 derajat ya, baik ke arah yang plus maupun minus. Pokoknya setiap 2pi atau setiap 360 ya, atau setiap minus 2pi atau minus 360 kan kembali ke bentuk semula ya, kan gitu. Jadi pokoknya ini kalau minus 90 ya. Jadi kalau minus 90 dimasukkan ke sini ya, maka nanti apa yang terjadi? Ya, maka nanti yang terjadi ini nanti kosinus ya. Yang ini nanti menjadi sinus. Ya. Jadi gini loh. Kan kalian tahu ya bahwa cos X dikurangi 90 ya. Ya. Cos X dikurangi 90 itu kan sama dengan sin X. Gitu ya. Jadi tahu dari mana ya? Coba kalian cek aja lah pakai rumus tadi itu ya. Jadi ini. Jadi tadi kan rumah cos A plus beta ya Pak. Cos sin sin tadi ya. Pakai rumus itu aja. Nanti akan terbukti bahwa cos X dikurangi 90 itu sama dengan sin X. Ya, itu ya. Maka nanti jadi ini nanti. Sehingga nanti yang apa ini? Yang X ini tetap cos ya. Yang Y bisa saya ganti menjadi sin. Soalnya selisih ini loh. Selisih minus 90 dan kelipatannya. Lipatannya itu ini loh.
Tadi ya, ditambah 2pi, ditambah 2pi, ditambah atau dikurangi 2pi, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, kalau ini terjadi, maka nanti akan terjadi apa ini? Polarisasi lingkaran ya, cuma ke arah apa ini? Ke arah kanan ya. Right circular apa ini? Lingkaran. Jadi maksudnya itu muternya itu apa ini? Yang ini yang right ya. Ya, yang kanan ini yang kiri ya. Jadi bedanya apa ini? Kalau yang kanan itu plus ya. Plus sinus, kalau yang kiri apa? Minus sinus. Nah, itu bedanya itu ya. Jadi untuk yang plus plus itu soalnya ini epsilonnya min 90 ya. Kalau yang minus soalnya apa? Epsilonnya 90 gitu ya. Jadi itu masalah ini loh, masalah muternya ini loh. Masalah muternya itu ya. Jadi kalau yang terjadi ya, ini nggak tahu ini untuk apa ini sebenarnya. Enggak, ini memang ini kalian bisa membayangkan nggak ya? Saya juga gimana jelaskannya ke kalian ya. Untuk bisa membayangkan seperti apa sih polarisasi lingkaran itu ya. Jadi kalau kalian cermati ya, itu nanti bentuk bentuk apa ini, bentuk gelombangnya itu ya. Kalau kalian cermati itu, katakanlah misalkan coba kalian bayangkan tali ya. Kalian bayangkan tali. Kalau tali itu kalian ganggu ya dengan menaik turunkan ya. Kalian naikkan terus kalian turunkan, kan nanti timbul gelombang ya pada tali. Ya, jadi naik terus kalian turunkan terus nanti kan timbul gelombang pada tali ya. Nah, itu gelombang yang terjadi itu adalah gelombang yang terpolarisasi linier. Nah, kalau yang terpolarisasi lingkaran itu bagaimana? Jadi gelombang yang mengalir pada tali itu kayak membentuk spiral gitu loh. Jadi talinya bukan naik turun, tapi talinya muter kayak spiral gitu loh. Bisa bayangkan apa yang saya sampaikan ini. Jadi kayak tali itu muter seperti spiral. Nah, kayak gitu loh. Jadi ini geraknya kayak gerak spiral gitu loh ya. Jadi geraknya tuh jadi gerak gelombangnya tuh gini, muter gini. Nah, ini kan ada muter gini nanti ya. Jadi muter bentuk spiral gitu loh. Nah, itu. Gini nanti muter. Nah, itu. Muternya seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan nama right circular like ya. Mungkin right itu maksudnya muter kanan, itu mungkin maksudnya itu searah jam itu muternya. Kalau dilihat dari sini ya. Dilihat dari arah datangnya gelombang ya, muter gini. Nah, kalau yang lift itu berarti yang left ya, gini ya, muternya gini ya. Bisa bayangkan nggak yang saya maksud dengan circular? Jadi gelombangnya itu merambat pada tali seperti bergerak kayak spiral ya, membentuk gerakan spiral pada tali. Itu ya maksudnya itu ya. Ada dua macam ya, ada polarisasi sirkular yang kanan maupun yang kiri, itu kaitannya dengan muternya aja. Muternya kayak ini kan, muternya kan apa, searah jam ya. Nanti sebaliknya Pak, muternya spiral tuh loh, berlawanan jam gitu aja. Tapi prinsipnya dia tidak naik turun ya. Kalau naik turun kan polarisasi linier yang tadi saya bahas ya, tapi dia muter. Itu baru polarisasi sirkular ya. Harapan saya kalian bisa bayangkan yang dimaksudkan. Nah, kayak gini loh, ini loh. Gampangnya kayak gini ya. Muter kayak ini loh, kayak spiral ini loh, muternya gelombang gitu loh. Nah, gini kan. Jadi ya, itu ya. Jadi kesimpulannya itu gini loh. Jadi kalau apa kaitannya dengan tadi selisih sudut fase tadi ya. Jadi kalau selisih sudut fase itu adalah kelipatan dari pi ya. Ya, 0 atau pi ya. Nanti apa
polarisasinya linier ya. Tapi kalau 90 ya, 90 dan kelipatannya ya, ya itu polarisasinya sirkular. Gitu ya. Ya, jadi kalau 0 atau pi ya dan kelipatannya itu polarisasi linier. Tapi kalau 90 atau min 90 ya, itu polarisasi sirkular. Ya, segitu kesimpulannya ya. Terus berikutnya apa ini? Ini soal ya. Cahaya dikatakan terpolarisasi lingkaran putar kiri bila melihat arah getar medan sepanjang perhatian sesuai dengan ini kan arah jarum jam ya. Aduh. Arah jarum jam itu disebut ini ya. Putar kiri tadi ya. Lift tadi ya. Lift. Kalau yang right tadi itu sebaliknya ya. Oke, itu ya. Terus berikutnya ini apa ini? Oh, yang tadi itu ya, yang tadi itu ya. Ini ya. Jadi kalau yang ya cos-nya plus, sin-nya juga plus itu right ya. Right circularly polar. Jadi polarisasi sirkular putar kanan ya. Kalau ini apa? Polarisasi sirkular putar kiri ya. Kalau yang minus ini. Oke, terus berikutnya eliptik. Nah ini, kalau eliptik bagaimana? Yang ketiga ya, polarisasi eliptik ya. Nah, ini kalian cermati di sini ya. Ini kan yang komponen X, ini yang komponen Y ya. Nah, ini kaitannya dengan ini loh, epsilonnya ini loh ya. Epsilon kan beda sudut fase ya antara komponen X sama komponen Y-nya gitu ya. Ya. Nah, kalau kalian cermati di sini, ini ada macam-macam ya polarisasi elip ini ya. Mulai dari ini ya, 0 ya, 0 ya. 0, pi per 4, pi per 2, nah, dan seterusnya. Jadi kalau 0, jadinya ini. Ternyata apa? Garis ya. Berarti ini apa ini? Ini polarisasi linier ini ya. Garis. Ini polarisasi linier ya. Kalau ini berapa ini? Pi per 4, 45 derajat ya. Nah ini baru polarisasi elip ini ya. 45 derajat ini loh maksudnya tuh yang ini ya. Epsilonnya itu ya. Kalau epsilonnya 45 derajat, polarisasinya elip. Ya. Kalau 90 derajat juga elip ya. Loh kok nggak lingkaran? Mungkin kalian tanya gitu. Tadi katanya lingkaran. Iya. Lingkaran terjadi kalau amplitudonya sama. Ya, maksudnya itu amplitudo X sama amplitudo Y-nya sama. Dan ini kan amplitudo X dan Y-nya kan nggak sama ya. Coba apa yang ya ini Y-nya lebih besar ya ini kan. Kan Y-nya lebih besar daripada ini kan X-nya ya. Tapi kalau ini loh maksudnya itu loh. Ini loh amplitudo kan ini kan E0X-nya aja kan di sini E0X dan E0Y nggak sama ya. Ya, tapi kalau E0X dan E0-nya sama ya, maka nanti yang terjadi ini nanti lingkaran ini ya. Kan 90 ya. Ini lingkaran. Segini aja deh biar kalian nggak bingung, anggap aja sama ya. Ini kebetulan dianggap nggak sama ya, anggap aja apa ini amplitudenya sama antara E0X sama E0Y. Maka nanti yang terjadi kalau dia 0 atau 2pi ya, ini kan 0 atau 2pi ya, ini nanti polarisasi linier. Kalau 45 derajat polarisasi elip. Kalau 90 derajat apa? Polarisasi lingkaran gitu ya. Kalau yang ini ya, berapa ini? Pokoknya berapa habis apa 90 tambah 45 ya berapa itu ya? Di elip lagi ya. Terus 180 lah ini. Ternyata linier lagi ya. Linier ini lagi, elip lagi. Nah, lingkaran lagi nih. Atau ini kan pi per 2 ya ini tadi kan, pi per 2 lingkaran ini. Lalu apa ini di elip lagi ya, habis itu linier lagi. Nah, itu. Jadi pokoknya polarisasi elip ini kalau nilai epsilonnya itu ya itu enggak 0, enggak 180 ya dan kelipatannya pokoknya 0 dan kelipatannya 180 dan kelipatannya atau
90 dan kelipatannya atau minus 90 dan kelipatannya. Pokoknya selain itu elip ya. Selain itu elip ya. Ya, Pak. Jadi itu ya. Jadi pokoknya yang epsilonnya selain 0, selain pi ya. Soalnya kalau 0 dan pi ya, 0 atau 180 derajat itu linier ya, polarisasi linier. Tapi kalau 90 derajat atau minus 90 derajat itu lingkaran ya. Asalkan ini loh ya, asalkan amplitudenya sama ya. Selain itu nanti hasilnya adalah polarisasi elip. Bentuknya kayak apa ya? Bentuknya kayak spiral ya, cuma spiralnya itu bentuknya nggak lingkaran. Kalau yang tadi saya jelaskan di polarisasi lingkaran kan bentuk bentuk putarannya kan melingkar. Nah, kalau ini bentuk putarannya itu lonjong ya. Bentuk putaran dari spiralnya itu loh. Lonjong. Bentuk gelobalnya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ya. Yes, kayak gini lah. Ini muternya gini kan. Muternya apa ini? Muternya searah jam ya, tapi lonjong ini, elip ini ya. Ya. Nah, ini kan kalau lingkaran ya, lingkaran kalau amplitudenya sama ya. Kalau sama ya. Kalau 0 atau pi ya, ini kan nanti apa? Polarisasi linier ya. Ini polarisasi linier, ini polarisasi lingkaran ya. Selain itu adalah polarisasi elips. Udah ya, tadi tentang polarisasi ya, jadi sudah dimengerti ya. Macam-macam polarisasi. Terus kemudian ini polariser. Jadi sesuai namanya ya, polariser itu berarti alat ya. Kalau polarisasi kan peristiwa. Polarisasi adalah peristiwa terpolarisasinya cahaya. Kalau polarisasi alatnya, bagaimana alat untuk membuat supaya cahaya terpolarisasi ya. Soalnya cahaya dari matahari atau istilahnya natural ya. Natural light ya, cahaya alam. Cahaya alam itu ya cahaya ciptaan Tuhan ya, dari kayak cahaya dari matahari. Pokoknya dari sumber-sumber dari alam ya, yang bukan buatan manusia ya. Tapi kalau lampu ya buatan manusia ya. Lampu pun masih nggak terpolarisasi ya. Nah, ini kok cahaya alam ya. Itu biasanya nggak terpolarisasi ya. Nah, untuk membuatnya supaya terpolarisasi itu ada alatnya namanya polariser. Ya. Nah, nanti ada 3 macam ya. Ada polariser linier ya, ini bisa kita pakai untuk membuat cahaya alami tadi ya menjadi terpolarisasi linier. Yang kedua ini alatnya ya untuk membuat dia menjadi terpolarisasi lingkaran. Yang ini terpolarisasi elip. Ini ilustrasi apa ini? Natural light. Oh, ini polarisasi ini ya, polarisasi linier ya. Ini cahaya alami nih ya. Yang gambar ini loh, cahaya alami kan arah getarnya kan banyak nih ya, ke segala arah ini ya. Merambatnya ke sana ya. Merambat ke arah ini ada banyak arah getar ini ya. Lengkap ya, ada yang ke sana, ada yang ke sana ya, ke sana. Pokoknya arah rambatnya ke segala arah ya. Ya. Terus habis itu dikenakan ke ini ya. Ini alatnya ya. Ini adalah alat polarisernya ini ya. Sehingga nanti yang bisa lewat itu yang arah getarnya ke sini ya. Yang arah getarnya ke sana. Jadi kayak ada semacam celah lah gitu ya. Sehingga yang arah getar lainnya tertahan ya. Arah getar yang selain arah ke sini tertahan ya. Yang bisa lolos yang arah getarnya ke sini. Nah, nanti ini jadinya nanti ini. Jadi setelah sampai sini kan dia terpolarisasi kan. Arah getarnya cuma satu kan ya. Arah getar yang lain tidak bisa lewat. Itu adalah polarisernya itu ya. Tapi yang linier ini ya, yang linier ini ya. Ya, terus apa ini? Polarizer come in many different. Jadi ada berbagai konfigurasi ya. Untuk menghasilkan ini apa itu cahaya terpolarisasi ya.
Ya, ini ada berapa mekanisme ya. Ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan cahaya terpolarisasi atau alatnya ya. Jadi alatnya itu bisa bekerja dengan prinsip-prinsip seperti ini ya, bisa menggunakan prinsip de Crooij ya, yaitu apa? Selective absorption ya. Kemudian bisa juga menggunakan reflection, scattering atau birefringence atau double refraction. Jadi ada empat pilihan ya. Ada empat pilihan cara untuk mendapatkan cahaya terpolarisasi. Jadi alatnya bisa menggunakan prinsip yang pertama ya, de Crooij ya, atau menggunakan prinsip reflection, scattering atau birefringence. Nah, kalau yang ini yang tadi ya, penjelasannya untuk yang tadi ya. Jadi di sini tentang ini Malus law ya, hukum Malus. Jadi hukum Malus itu ceritanya itu ini ada dua polariser ya, ceritanya gitu ya. Jadi ada dua polariser ya. Ini polariser pertama, ini polariser kedua. Polarisernya menggunakan prinsip apa ya nggak tahu, pokoknya ini nggak tahu penggunaan prinsip, pokoknya bisa empat kemungkinan ya. Bisa menggunakan prinsip ini, prinsip ini, prinsip ini, prinsip ini ya. Kita nggak bahas itu ya ini. Pokoknya nih hukum ini menjelaskan bahwa ini ada dua polariser ya. Polariser yang pertama diberi nama polariser ya. Polariser yang kedua diberi nama analiser ya. Jadi ada dua polariser, yang pertama sebagai pembuat polarisasi dari cahaya alami kan. Cahaya alami yang tadinya ada banyak arah getar ya, diubah atau disaring ya. Atau disaring sehingga satu getar saja ya. Lalu di sini ada analisernya. Terus yang ini detektornya ya. Jadi pokoknya prinsipnya ini ada dua polariser ya. Tuh, sudah gitu aja ya. Jadi prinsipnya itu gini ya. Cahaya nanti ya yang keluar ya. Cahaya yang keluar dari analiser ya. Ini kan. Itu ini ya. Cahaya yang keluar dari analiser itu sama dengan ini ya. I cahaya yang apa itu? I0-nya ya. I0 itu berarti cahaya yang ini, yang sini nih ya. Yang setelah apa? Cahaya yang setelah lewat polariser ya. Ya dikali apa? Cos kuadrat theta. Theta itu apa sih? Theta itu sudut ini. Sudut antara analiser sama polariser ya. Jadi kalau mereka sejajar berarti kan sudutnya 0. Sudut sumbu lolosnya itu loh. Jadi kalau misalkan sumbu lolosnya begini ya. Ini juga ke sana. Berarti kan sama. Sudut sumbu lolos untuk arah getarnya itu ya, arah getar listriknya itu ya ke sana. Kan cos 0. Ya, jadi kalau cos 0 kan berapa? 1 ya. Maka nanti 100% lolos ya. Itu ya. Jadi analiser nanti apa? Meloloskan 100% ya ke detektor ya. Tapi kalau mereka tegak lurus ya. Misalkan ini arahnya ke sana ya, arah polariser ke sana ya. Analiser ya arahnya ke sana nanti. Kalau tegak lurus berarti kan cos 90 ya. Cos 90 berapa? Kan 0 ya. Berarti nggak ada yang lolos. Jadi tergantung sudutnya ini ya. Jadi kalau sudutnya 0 lolos semua ya. Tapi kalau tegak lurus ya, tegak lurus berarti nggak ada yang lolos ya. Berarti ditahan oleh analiser ya, karena itu ya. Ya kalau 45 derajat ya tinggal masukkan aja ya. Kalau 45 derajat berarti ya cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 kalian kuadratkan ya. Setengah akar 2 berarti dikuadratkan ya, kan setengah ya. Jadi separuhnya ya. Jadi kalau 45 derajat separuhnya yang 50% ya, yang diloloskan oleh analiser. Itu hukum Malus ya. Hukum Malus itu mungkin kalian tanya itu ya.
Itu gunanya untuk apa lah nanti? Nanti ada penggunaan dari ini hukum halus ini ya. Atau lebih tepatnya kalian mungkin tanya, nanti aplikasi dari gelombang polarisasi itu apa ya? Contoh penggunaannya itu ini menggunakan prinsip Malus. Jadi dia itu bisa digunakan untuk apa ya? Untuk mengukur konsentrasi ya. Untuk mengukur konsentrasi zat-zat ya. Zat-zat yang bisa dilewati cahaya ya. Misalkan air, kaca ya. Itu kita bisa ukur konsentrasinya tapi dengan ada catatan ya. Nanti aja. Pokoknya nanti ada ya Pak prinsipnya itu nanti ya. Nanti namanya itu ada zat-zat yang bisa memutar ini ya, memutar bidang polarisasi itu. Oke, nanti aja deh, biar nyambung ya, kan nggak loncat gitu ya. Oke, berikutnya ini topik berikutnya ya di CROIM ya. Ini mekanisme yang apa? Mekanisme yang pertama tadi ya. Mekanisme karena ada 4 mekanisme ya. Ada 4 mekanisme untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi ya. Di CROIM yang pertama ini. Ya, di CROIM ya. Jadi dia mengacu kepada ini ya, selective absorption ya. Jadi penyerapan selektif ya. Dari satu dari 2 gelombang ortogonal ya, P state ya, komponen ya, dari cahaya datang. Jadi gambarannya ini ya. Ini kan cahaya alami ini ya. Ya, ini cahaya alami. Nah ini adalah kayak semacam ini ya. Wire grid polarisasi, jadi kayak semacam grid itu kayak apa ya? Kayak kisi ya. Kisi-kisi kawat gitu ya, kisi-kisi kawat gitu ya. Kisi kawat. Jadi ini kan jadi cahaya nggak terpolarisasi ya. Terus kena pada gridnya itu ya. Kemudian apa? Medan listrik yang paralel ya. Dan tegak lurus. Jadi anggap aja ada 2 komponen utamanya ya. Yang satu itu paralel, yang satu itu tegak lurus gitu ya. Nah, kalau di sini nih yang paralel berarti kan yang Y ya. Y paralel dengan ini dengan gridnya atau kisinya ya. Yang Z kan tegak lurus dengan kisinya. Kisinya kan arah Y gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dari situ ya, ini kan, the Y component drive the conduction electron generate. Jadi nanti kan yang Y komponen ya nanti akan menggerakkan elektron-elektron yang ada pada ini. Ini kan dari logam ya. Ya gridnya kan dari logam itu ya. Ya nanti timbul arus gitu ya. Gitu ya. Ya, sehingga prinsipnya itu gini. Kalau saya apa ya? Kalau saya buat simple tuh gini. Jadi judulnya kan apa? Selective absorption ya. Jadi dia hanya menyerap ya komponen-komponen tertentu ya, arah tertentu ya. Ya, sementara yang nggak diserap lolos gitu ya. Jadi pokoknya yang apa itu yang nggak diserap lolos artinya diteruskan ya. Sementara arah getar yang lain itu diserap. Maksudnya itu gitu ya. Kenapa? Ya kaitannya dengan ini, kaitannya dengan perubahan ya, perubahan energi listrik menjadi kalor ya. Jadi kaitannya dengan itu induksi ya. Jadi kaitannya dengan induksi elektromagnetik ya. Hukum Faraday itu ya kayaknya itu. Jadi misalkan seperti ini ya, seperti ini. Ini kan kalau kalian cermati ya, ternyata yang lolos itu yang arahnya ini kan ya. Ini loh. Yang arah apa ini? Yang arah Z ya. Yang arah Z itu yang lolos apa itu? Dari ini.
wire grid polarizer ini ya. Kenapa? Karena yang arah Y ya, ini tadi arah Y tadi itu kan, inilah Y komponen gitu ya, ini sini, itu nanti diserap oleh kisi ini, sehingga nanti timbul panas ya. Jadi kisinya itu panas karena apa? Menyerap yang Y ya. Sementara yang lolos itu adalah yang komponen Z. Jadi pokoknya semua arah getar ya, semua arah getar kita uraikan ya. Jadi arah getar yang kemana aja, intinya kan bisa kita uraikan dalam dua komponen kan. Arah getar yang banyak macam-macam itu loh. Kan pada dasarnya bisa kita kelompokkan dalam dua arah saja, yaitu apa? Arah Y atau arah Z gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Misalkan katakanlah arahnya miring ke sana ya. Kan dia pasti punya komponen X. Komponen X. Komponen Y dan komponen Z ya. Nah, sementara yang komponen Y diserap ya, karena dia menghasilkan panas, sehingga nggak bisa lolos. Yang nggak diserap kan yang komponen Z ya, karena dia tidak menghasilkan panas. Ya, prinsipnya gitu ya. Jadi di CROIM ini prinsipnya ini adalah dia hanya meloloskan ya cahaya yang arah getar magnetisnya tegak lurus dengan ininya ya. Tegak lurus dengan arah ininya apa ini? Kisinya ini ya. Arah gridnya gitu. Yang loloskannya tegak lurus itu ya. Nah, maksudnya itu gitu. Makanya disebut selective absorption ya. Jadi yang diserap itu hanya yang tertentu saja. Yang arah yang satunya lagi tidak, sehingga bisa lolos. Itu ya. Jadi yang mekanisme pertama itu menggunakan penyerapan ya. Lah, apa saja bahan-bahan yang punya sifat seperti itu? Lah, contohnya ini ya, kristal apa ini? Kristal turmalin itu punya sifat seperti itu ini ya. Kayak gini bentuknya itu ya. Kristal turmalin ya. Ini juga tembus cahaya ini ya. Jadi kalau dilewatkan itu ya, lah ini kayak ini ya. Ini kan yang lolos kan yang arah getarnya gini nih ya. Sementara yang arah getarnya ini keserap ini ya, yang arah getarnya ini loh. Keserap nih loh sampai lenyap sini ya. Nanti menghasilkan panas ya. Yang di sini diserap oleh panas. Jadi yang lolos itu yang arah ini ya. Itu ya, ini contohnya ya. Jadi turmalin ya, turmalin ya. Ya, yaitu apa? Boron silikat ya. Ada banyak lah. Ya, ini apa ini? Nah, komposisi kristalnya ya, NaOH. Ya, ini adalah contoh-contoh kristal yang bisa menghasilkan cahaya terpolarisasi linier ya. Linier. Apa itu kristal ya? Terus yang kedua polaroid. Ya, polaroid ini juga polarizer juga ya. Polarizer yang menggunakan tadi dikroik tadi dia. Pernah dengar kata polaroid mungkin ya? Pernah dengar kata polaroid? Ada yang pernah dengar kata polaroid? Saya, Pak. Iya, itu biasanya digunakan itu apa itu polaroid itu? Kamera, Pak. Ya, kamera benar. Kamera ya. Jadi itu untuk mengurangi ini kan, mengurangi apa ya? Supaya cahayanya itu nggak silau gitu ya. Mengurangi silau benar polaroid ya. Untuk mengurangi efek silau ya. Ya ini menggunakan prinsip polarisasi ini tadi ya. Mengontrol lah di tepatnya ya. Mengontrol dari ini intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Ya, berikutnya ini ya tentang polaroid ini tadi ya. Nah, kayak gini nih. Ya, polaroid ini kan ada polaroid tadi ya pakai tourmaline ya, tourmaline ya. Ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh bahan-bahan ya yang bisa
digunakan sebagai polarizer ya. Polarizer. Nah, terus berikutnya apa? Birefringent. Yang keberapa ini birefringent ya? Tadi ada 4 tadi kan ya? Oh, berarti yang terakhir ya. Nggak bahas ini ya. Reflection sama scattering ya. Langsung loncat tadi habis dikeroin langsung ini ya. Jadi bisa juga dengan cara refleksi. Reflection itu artinya pemantulan ya. Tapi ya nggak sembarang bahan ya. Jadi bukan cermin ya. Jadi atau menggunakan ini ya, scattering itu hamburan ya. Cuma di sini nggak tiba langsung loncat birefringent ya. Ya enggak apa-apa lah. Lanjut aja ya. Nah, ini. Apa sih birefringent itu ya? Birefringent ini adalah satu material optik ya, bahan optik ya. Dia itu isotropik ya. Isotropik ada dua ya. Ada yang isotropik, ada yang anisotropik ya. Ya. Ini kalian ngerti dengan istilah isotropik, anisotropik ya. Saya tanya dulu nanti kalian jangan-jangan nggak tahu. Nanti kan saya percuma ngomong ini ya. Ada yang tahu isotropik itu apa? Isotropik. Nggak tahu. Pernah dengar nggak isotropik? Nggak pernah ya. Kalau anisotropik berarti kan kebalikannya ya. An itu berarti kan tidak ya. Tidak isotropik gitu loh, an itu ya. Ya bahasa Inggris itu gitu ya. Un. Isotropik itu maksudnya gini. Jadi cahaya arah kecepatan cahaya ya. Jadi arah kecepatan cahaya kalau merambat itu sama saja ya ke berbagai arah ya. Ya. Jadi pada berbagai arah itu arah kecepatan cahayanya itu sama. Ya. Tapi kalau anisotropik lah itu bergantung sama arah nanti ya. Beda arah, beda ini. Beda kecepatan ya. Ini loh, ini kan. Optical anisotropik ya. Itu adalah sifat optik dari bahan di mana tidak sama untuk setiap arah. Jadi setiap arah itu punya sifat yang sendiri-sendiri ya. Ya. Nah, contoh dari bahan birefringent itu ini ya. Jadi dia itu sesuai namanya ya, B itu 2 ya. B itu artinya 2 ya. Jadi bahan ini ya punya dua apa ya? Dua indeks bias ya. Ya, jadi indeks biasnya itu ada 2. Ya, makanya disebut dengan nama tadi apa itu? Anisotropik. Jadi dia punya dua apa ya, kayak indeks bias lah. 2 sifat pembiasan yang berbeda gitu ya. Ini bisa dipakai untuk menghasilkan cahaya tadi itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Contoh-contoh kristal apa ini? Yang punya sifat seperti itu ya. Mungkin ada penjelasan yang lebih ini ya. Nah, inilah misalkan ini ya, contohnya. Ini ada berapa contoh kristal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Contoh 8 kristal birefringent. Kalsit termasuk es ya. Ternyata es itu juga birefringent loh ya. Es itu apa? Ice. Es itu berarti kan air beku ya. KDP apa? Kalium mungkin ya. Kalium difosfat ya. Lithium niobate, quartz, ya. Rutile, sodium nitrat, turmalin ini. Nah, jadi dia punya 2 indeks bias ya.
Ini indeks bias pertama, ya. O itu ordinary ya. Indeks bias ordinary. Kalau yang NE, E-nya itu extra ordinary ya. Jadi ada dua indeks bias. Indeks bias biasa sama extraordinary itu bahasa Indonesianya apa ya? Ordinary kan biasa ya. Kalau extraordinary itu Luar biasa. luar biasa gitu ya. Jadi punya dua indeks bias. Indeks bias biasa sama indeks bias yang extraordinary ya. Jadi termasuk S ya. S itu indeks bias biasanya ini ya. 1,30, tapi indeks bias luar biasa aja atau extraordinary aja deh. Kayaknya nggak enak pakai istilah luar biasa. Extraordinary ini ya. Ini yang disebut dengan nama, jadi dia punya ini dua indeks bias gitu ya. Kemudian nanti berkaitan dengan itu semua ya, nanti itu ada yang namanya itu negatif sama positif ya. Nanti kaitannya dengan ini selisih indeks biasnya ya. Kalau indeks bias extraordinary-nya itu dikurangi indeks bias ordinary itu negatif, disebut ini ya negatif uniaksial ya. Tapi kalau positif disebut apa? Positif uniaksial ya. Itu berkaitan dengan ini ya, kristal birefringent. Pokoknya kristal ini prinsipnya itu punya dua macam indeks bias B ya. Refringent itu berarti kan refraksi. Refraksi itu kan pembiasan ya. Pembiasan itu berarti kan ini apa itu? Kaitannya dengan indeks bias ya. Nanti pun ada terbagi dua ini. Ada yang negatif, ada yang positif berkaitan dengan indeks biasnya ya. Berkaitan dengan indeks biasnya itu. Terus apa lagi ya nomor? Oh contoh. Nah ini apa ini? Ini untuk yang positif ya, yang gambar ini ya. Untuk yang positif, ini untuk yang negatif ya. Untuk yang negatif. Jadi kan ini kaitannya dengan ini ya, kecepatan ya, kecepatan dari gelombangnya yang ini yang sejajar sama yang tegak lurus. Ya kalau yang sejajar itu lebih besar daripada yang tegak lurus, nanti negatif ya. Tapi kalau sebaliknya kecepatan yang apa ini, yang sejajar lebih kecil dari kecepatan yang tegak lurus, nanti dia positif. Kayak yang ini kan. Ini kan ada dua kecepatan ini, kecepatan yang ini ya. Ini kan kecepatan yang tegak lurus ini yang tegak lurus ini ya. Yang tegak lurus. Ya, benar ya ini ya. WB, wave. Ya, ini juga tegak lurus ya. Wavelet-nya ini. Yang apa itu? Ini yang positif, ini yang negatif ini ya. Oh, yang ini ya. Ini yang O-nya itu ini ya. Yang O itu yang ordinary yang ini ya. Yang lingkaran ini, kalau ini yang extraordinary ya. Extraordinary gelombangnya ya. Kalau yang ini kan yang ordinary-nya lebih besar ini ya daripada ekstranya ya. Kalau yang ini kebalikannya ya. Ekstranya yang lebih besar dari ordinary-nya ini ya. Oke, tapi ini menjelaskan apa belum jelas ini ya. Ya, kembali ke apa ini? Materi berikutnya ya. Langsung ke soal ini ya. Jadi nih, sebuah kristal kalsit ya,
dia punya indeks bias ordinary 16584 ya, dan indeks bias extraordinary 1486 ya. Itu dipotong dan di polis ya, di apa ya, di polis itu kayak di amplas ya, sehingga sumbu aksis yang tegak lurus dengan bidang gambar ya diperlihatkan pada diagram ini. Jadi ini ya, ini gambarnya kayak ini nih ya, ini kalsit ini ya. Ya ini udara, ini banyak ya, sehingga nanti ini kan ada cahaya ini ya. Ya ada cahaya terpolarisasi sepertinya ini ya, kalau gini nih ya. Cahaya terpolarisasi nanti dia akan terbiaskan dalam dua arah ya. Jadi ada sinar pertama dibiaskan pada sudut bias theta 1, terus ini ada garis kedua dibiaskan pada sudut theta 2 ya. Oke ya. Ini ditanyakan apa? Mana yang ordinary dan mana yang extraordinary. Ya. Itu pertanyaan A. Dan pertanyaan B, mana yang apa itu medalisnya tegak lurus terhadap sumbu optik ya. Jadi dari keduanya itu mana ya yang medalisnya tegak lurus dengan sumbu optik. Kemudian yang ketiga apa? Tentukan sudut antara kedua cahaya yang terbiaskan ya, refraktif terbiaskan. Gitu ya. Oke, langsung ada solusinya di sini ya. Karena kedua kristal itu terpotong ya. Sehingga nanti apa itu komponen, masing-masing komponen itu paralel ya, paralel terhadap sumbu optik. Ya. Sumbu optik berarti ini kan. Ini ya, paralel ini ya. When the other will appear. Terus yang lainnya lagi itu adalah tegak lurus ya. Mungkin ini titik nih ya, tegak lurus ini kan. Karena ada titik di sini nih ya. Kemudian kita gunakan ini ya, hukum Snellius karena pembiasan ya. Jadi kita gunakan hukum Snellius pada kedua gelombang tersebut ya, untuk menentukan ini sudut biasnya gitu ya, untuk masing-masing gitu ya. Nah ini. Nah ini untuk yang pertama ini ya, untuk menentukan sin theta 1 ya. Sin theta 1 ini untuk yang extraordinary ya. Yang theta 1 itu yang extraordinary. Ya, sin 40 derajat tadi ya. Nah, ini tahu dari mana nih? Oh ini ya, dari indeks bias ini loh. Ya ini loh. 14864 itu kan yang extraordinary ya benar ya. Ini hukum Snellius ini ya. Ini hukum Snellius ya. Hukum Snellius kan apa? N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya. Nah, satunya kan ini 40 derajat ini ya. Ya ini 40 derajat ini. Iya, nanti ini karena ini menggunakan ini 14864 berarti yang extraordinary. Berarti ini nanti yang extraordinary ya. Nanti ketemunya berapa yang extraordinary ini? Berapa? 25,62 ya. Itu untuk yang sudut extraordinary. Sementara yang ordinary-nya ini menggunakan ini kan. 16584. Nah ini. Ya 16584 sin theta 2 berarti ya. Theta 2 ini yang apa ini? Yang ordinary ini, yang ini berarti ya. Berarti yang ini extraordinary, berarti sinar 1 tuh yang extraordinary. Yang sinar 2 ini yang ordinary ya, yang biasa. Ketemunya berapa? 22 derajat ya. Sehingga selisihnya antara yang ekstra dan yang ordinary ternyata berapa? 2,82 ya. 2,82 itu selisihnya. Ini lanjutannya enggak ini? Oh sudah. Ya, ini ya. Jadi kesimpulannya ini. Kalau gitu apa? Sinar 1 itu adalah yang extraordinary dan sinar 2 yang ordinary, itu yang A ya. Kemudian ini yang B nih ya.
Sinar yang ordinary mempunyai medan listrik ya di setiap titik itu tegak lurus terhadap sumbu optik ya. Ya, sumbu optiknya jadi tegak lurus ya. Sehingga medan magnet pada bidang gambar ini ya sehingga bidang ya. Sehingga medan harus ini ya pada sinar 2 ya. Kemudian kalau yang C apa? Dari Kumstelius. Oh ya, ini menggunakan hukum Stelius dua-duanya ya. Jadi kesimpulannya dari solusi ini ya, yang tegak lurus ya, yang tegak lurus itu berarti yang ini. Yang ordinary ya ini. Ya, jadi yang ordinary. Jadi yang ordinary ini ya. Jadi kan di sini pertanyaannya kan yang mana ya dari dua gelombang tersebut yang tegak lurus terhadap sumbu optik ya. Ini kan jadi yang tegak artinya yang ordinary yang tegak lurus itu ya. Ya, kalau menentukan ya pakai hukum Snellius tentunya ya kalau determine the angle between the two reference. Ya kita tadi ngitungnya kan pakai ini ya, pakai hukum Snellius gitu ya. Nah itu. Jadi kita bisa menggunakan hukum Snellius untuk menentukan ya arah gelombang dari masing-masing sinar hasil pembiasannya tersebut. Ya, ternyata yang tegak lurus itu yang ordinary. Ya, ini beberapa apa ini? Polarizer ya. Polarizer yang birefringent. Polarizer yang birefringent. Ya, ada prisma Nicol ya. Terus ada ini polarizer Glenn Fauchard ya. Polarizer Glenn Thomson dan prisma ya. Jadi bisa menggunakan prisma ya. Tentunya prisma yang menggunakan bahan ini, bahan birefringent tadi itu ya. Bisa juga untuk ini yang kayak gini nih ya. Ya kayak gini nih. Nanti kan menghasilkan apa ini? Dua macam ini ya, dua macam cahaya kayak ini kan. Ini yang keluar nanti jadinya ini kan. Yang extraordinary ini yang keluar dari. Ini kan ada dua prisma ini ya. Dua prisma ini. Ya, di sini kalau kalian cermati ya, yang terpolarisasi itu kan yang maaf yang terpolarisasi. Yang diserap ya, itu adalah yang ordinary ya. Sementara yang extraordinary, nah ini kan bisa lewat. Ya, jadi menggunakan prinsip ini penyerapan ya. Ya, itu udah nih halaman terakhir ya. Jadi itu ada berbagai mekanisme ya untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi ya. Dalam hal ini terpolarisasi linier. Jadi yang pertama itu menggunakan apa tadi? Polarisasi selektif ya. Jadi dia hanya kok polarisasi selektif, absorption ya. Jadi dia menyerap ya, menyerap salah satu arah gelombang ya. Sementara arah gelombang yang satunya diloloskan. Seperti itu. Itu yang pertama ya, jadi menggunakan apa ya, dichroim tadi, dichroim. Terus yang kedua menggunakan birefringent. Jadi dia ini adalah bahan ya yang punya apa itu dua macam ini, dua macam indeks bias. Ya bergantung sama ininya sih, sama arah dari itunya apa itu arah dari perambatannya gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya, ternyata yang di sini yang diserap ya itu adalah ini cahaya yang ordinary.
Sehingga yang lolos itu adalah cahaya yang extraordinary, ya, yang diteruskan ya. Jadi yang terpolarisasi itu nanti adalah cahaya dari hasil ini pembiasan ya, menggunakan ini apa yang extraordinary. Nah itu tadi. Ini tadi halaman berapa ini? Oh, halaman terakhir. Ya itu tentang polarisasi ya. Jadi saya ulangi berkaitan dengan yang bisa kita simpulkan ya dari materi hari ini. Jadi prinsipnya itu cahaya terpolarisasi itu adalah cahaya yang arah getarnya itu nggak ke segala arah, bukan nggak segala arah sih. Arah getarnya itu sudah tertentu ya. Jadi nggak apa itu nggak tertentu maksudnya itu sudah dalam arah tertentu ya. Jadi nggak acak lah, saya sebut aja acak ya. Jadi kalau acak itu namanya cahaya alami. Ya. Jadi cahaya alami itu arah getarnya itu ke segala arah, atau lebih tepatnya bukan ke segala arah. Arah getarnya itu acak, random. Ya. Tapi kalau cahaya terpolarisasi, arah getarnya itu sudah terarah. Ya itu bisa dua macam. Maaf kok dua macam, bisa tiga macam ya. Jadi linear ke satu arah saja ya. Atau sirkular ke satu arah tapi arahnya itu berputar ya. Berputar secara teratur ya. Secara terpola lagi. Atau bisa juga elip ya. Nah, kalau elip sebetulnya juga lingkaran juga sih sebetulnya ya. Cuma dia itu lingkaran yang lonjong ya. Kenapa bisa lonjong ya? Pertama karena amplitudenya nggak sama antara yang komponen X sama yang komponen Y. Yang kedua bisa juga disebabkan karena ini sudutnya tadi ya. Harusnya kalau lingkaran kan sudut beda fase antara kedua komponen kan 90 derajat ya. Nah ini tidak 90 derajat ya. Ya antara 0 sampai 90 dan antara 90 sampai 180. Pokoknya yang selain 0, selain 90 dan selain 180 nanti. Ya. Nah, untuk berikutnya lagi untuk mendapatkan cahaya terpolarisasi ini ya, ada berbagai macam kristal ya. Kayak tadi kan kristal yang bisa menyerap tadi ya, bisa menyerap cahaya yang merambat tidak sesuai dengan sumbu kisinya ya. Ya. Atau bisa juga menggunakan kristal birefringent juga itu ya. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan membahas apa topik berikutnya. Ini kan topiknya tentang polarisasi ya. Topik selanjutnya itu apa ya? Lupa saya. Jadi kita lihat aja ya. Pokoknya materi hari ini sudah selesai ya. Atau mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan barangkali ya. Ada pertanyaan barangkali? Tentang polarisasi itu ya. Enggak ya? Belum, Pak. Ya oke. Kalau enggak ada, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.